Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Iya, selamat pagi ya. Bapak Ibu guru yang sudah di room, selamat datang di webinar atau web seminar virtual IGI Sangihe untuk episode perdana hari ini Sabtu 13 Juni 2020. Dan pada kesempatan ini kami pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus IGI yang sudah mempercayakan kami selaku moderator di episode pertama virtual IGI Sangihe. Dan memperkenalkan diri, nama saya Octavia Santi Markus, guru matematika di SMK Negeri Kabupaten Utara. Pada kesempatan ini, sebelum kita akan mengikuti materi, mari bersama kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Siti Aminah, SPD, MPD. Dipersilakan, Bu. Bu Siti, ya. Ada lihat saya punya gambar indah. Assalamualaikum. Oke, Bu. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sangihe, Bapak Dr. Andes Maksudi Pilihan SPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Dr. Andes Joni Mandat SPD. Yang selalu support kegiatan ini. Dan yang paling kami hormati juga peserta webinar di pagi hari ini. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sangihe bulan Juni ini menggelar virtual IGI Sangihe dengan kegiatan webinar, kegiatan perdana webinar, dan ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Terima kasih kepada peserta yang sudah mendaftar di link yang sudah kami sediakan. Nanti akan berjalan dengan tertib. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa guru dituntut untuk belajar dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya? Tujuannya tidak lain adalah semua guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan, baik perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kenapa? Guru merupakan tenaga profesional yang menentukan keberhasilan pembelajaran di kelasnya. Selain itu, di tangan para guru juga terletak wajah dan mutu pendidikan di sekolah tempat ia melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, jika di suatu sekolah terdapat guru-guru yang selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri dan kompetensi dirinya melalui berbagai upaya, maka dapat dipastikan bahwa mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah tersebut pasti akan baik. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu yang saya hormati, guru zaman now sebaiknya jangan menunggu bola, tapi menjemput bola. Di musim pandemi ini, kita sebagai guru berkesempatan mengikuti berbagai macam iklan daring yang ada di beberapa lembaga atau organisasi. Terkait dengan surat edaran nomor 4 Juni 2020 dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah mewajibkan guru WFO, work from office, akan tetapi peserta didiknya masih stay at home. Nah, situasi semacam ini memungkinkan kegiatan PKB guru dapat dilaksanakan. Bagi guru-guru yang kreatif, kondisi apapun tidak menghalangi mereka untuk terus berkreativitas. Apalagi saat ini, banyak sekali tawaran yang dapat dilihat
mempersiapkan diri seperti kegiatan virtual IGI Sangi sekarang ini, webinar, web seminar, ini sudah merupakan salah satu poin bagi peserta nanti akan kenaikan pangkat karena poinnya 0,1. Ada juga dari Kemendikbud, Pembatik, pembelajaran berbasis TIM, dan masih banyak di kelas online lain. Kegiatan tersebut biasanya menggunakan aplikasi Cisco Webex Meet seperti sekarang ini, Microsoft Teams, Cloud, Zoom, dan lain sebagainya. Dan cara pendaftarannya sangat mudah sekali, hanya mengklik link pendaftaran yang sudah disiapkan dan biasanya dilanjutkan dengan mengisi identitas. Tapi hanya menyediakan kuota dan konsentrasi dalam mengikuti daring sampai selesai. Dan mereka akan mengirim sertifikat dan tugas yang ditanya. Bukan? Semoga webinar perdana dengan materi aplikasi Zoho dalam pendidikan yang akan dibawakan oleh Bapak Henry Mandalika SPD akan bermanfaat kita semua. Dan yang paling terakhir, mohon gunakan nama-nama yang berhubungan dengan profesi kita sebagai guru, seperti rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ada beberapa fitur yang menarik yang bisa kita kembangkan dalam model pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengakses di laman belajar.kemdikbud.go.id. Dan bagi yang belum menjadi anggota IGI, silahkan untuk mendaftar secara online di www.igi.org.id/anggota. Salam sehat, jaga jarak, tetap di rumah saja, sharing and growing together. Somai kai kehaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Siti Aminah SPD MPD. Makasih Bu untuk setiap arahan yang ada sudah juga di kami. Ini mungkin menjadi pemicu semangat bagi kami guru-guru yang ada di Kabupaten Sangihe untuk lebih meningkatkan kompetensi di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sambutan pada webinar virtual IGI Sangihe episode yang pertama di hari ini. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang sudah ada di room, pada kesempatan ini kita akan lanjut terus, kita akan mengikuti materi seperti yang sudah tersebar di sosial media bahwa kita akan mengikuti materi tentang aplikasi Zoho di flyer yang sudah Bapak Ibu baca. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama mempelajari apakah aplikasi Zoho itu dan bagaimana kita dapat menerapkan aplikasi Zoho di dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan diterapkannya work from home oleh pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kegiatan pembelajaran yang biasa kita lakukan itu tidak dapat diterapkan lagi. Sehingga guru-guru itu dituntut untuk mengupdate setiap pengetahuan dan meningkatkan kualitas dan bagaimana kita dapat belajar di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang dituntut sekarang adalah pembelajaran online atau daring dalam jaringan. Sehingga kita guru-guru harus meningkatkan setiap kualitas dan pengetahuan kita bagaimana kita dapat belajar di masa seperti ini. Sehingga pada kesempatan ini kita akan ikuti bersama materi aplikasi Zoho dalam pembelajaran yang sebelumnya kita akan menerima materi dari narasumber kita dari Talaut, yaitu Bapak Henry Mandalika. Tetapi karena adanya
gangguan daripada jaringan di daerah Talaut, sehingga beliau tidak bisa join di room bersama dengan kita pada hari ini, tetapi tidak mengapa. Pada kesempatan ini ada pengurus dari IGI Kabupaten Kepulauan Sangihe juga yang akan memberikan materi yang sama pada kita. Mari pada kesempatan ini Bapak Ibu narasumber kita yang hebat juga, tidak kalah hebat, Bapak Jeffrey Paat dari SMK Negeri 2 Tahuna yang akan membagikan materi pada pagi hari ini bagi kita semua. Selamat pagi Pak Jeffrey, monitor. Ya, Pak Jeffrey. Halo, selamat pagi. Oke, jadi Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini kita akan bagi dua sesi. Sesi yang pertama kita akan menyimak materi dari Pak Jeffrey selaku narasumber. Lalu yang berikutnya kita akan mengikuti sesi tanya jawab. Sehingga mari kita menyimak dengan baik materi aplikasi Soho dalam pembelajaran. Pastikan koneksi internet kita tetap stabil dan juga mohon kita tertib untuk tidak menyalakan mikrofon ketika narasumber menyampaikan materi. Nanti sebentar ada waktu untuk kita tanya jawab. Nanti sebentar juga akan dibagikan link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu guru tetap monitor. Ya, Pak Jeffrey. Iya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Bisa Pak, bisa jelas sekali Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk moderator Ibu Octavia Markus SPDIR yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Pertama-tama Bapak Ibu kami sekali lagi mohon maaf yang dimana seharusnya hari ini narasumber kita adalah Pak Henry Mandalika SPD guru dari SMA Negeri 2 Lirum Kabupaten Kepulauan Talaut. Namun semenjak tadi malam sampai tadi pagi sekitar jam 7 beliau memberi ke saya terkendala dengan jaringan di daerah kepulauan Talaut yang sinyalnya sampai hari ini masih mengalami kendala. Ya. Untuk itu kami berinisiatif untuk menghandle kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan share tentang materi sesuai dengan judul di flyer tentang aplikasi Soho dalam pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang aplikasi ini atau sudah pernah ada yang mencoba atau pernah membuat. Ya. Jadi aplikasi ini merupakan salah satu bentuk aplikasi online yang bisa juga digunakan dalam proses pendidikan. Salah satunya dalam model absensi ataupun juga buat dalam model form atau formulir. Apalagi saat ini sudah masuk di bulan-bulan penerimaan peserta didik baru, ya kita bisa membuat form pendaftaran online melalui aplikasi Soho ini. Jadi Soho ini merupakan aplikasi berbasis online untuk formulir. Nah, dan salah satu kelebihan dari aplikasi ini bisa menggunakan tanda tangan. Jadi ada beberapa instansi di provinsi utara yang sudah menggunakan aplikasi ini di masa saat ini COVID-19. Baik, tidak berlama-lama Bapak Ibu. Jadi sebelum kita lanjut pada materi, mohon dipastikan bagi Bapak Ibu yang monitor lewat laptop ataupun menggunakan dua akun bisa langsung mempraktikkan. Jadi saya akan share screen sebentar. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti secara perlahan. Baik, saya ingin share screen sebentar.
Ya, gimana tampilan share screen-nya? Apa sudah nampak? Ya, sudah Pak, jelas. Baik. Sudah. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu. Di sini sudah ada tampilan beranda aplikasi soft. Ini akun saya yang saya buat dengan menggunakan alamat email. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum membuat akun lebih dahulu, nanti seperti ini Bapak Ibu tinggal ketik saja di bagian URL ini www.soro atau .com. Kita tinggal enter. Nanti kita akan membuat akun. Jadi akunnya tinggal mengisi nama kita, email dan menu-menu lain yang nanti muncul di saat sign up membuat akun. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, saya langsung untuk mengarahkan kita bagaimana membuat salah satu format atau formulir dari aplikasi ini. Nah, ini saya sudah membuat salah satu formulir. Ya, ini absen kita nanti di kegiatan saat ini. Nanti untuk membuatnya, kita di sini ada menu new form. Kita klik di situ. Nah, maka akan muncul tampilan create a new form. Ya. Di sini create formnya ada blank form, artinya menyetel sendiri. Dan ada form yang dalam bentuk template atau ada bentuk dan pilihan tinggal kita memilihnya. Nah, saya akan coba share bagaimana kita mulai dengan blank form. Misalnya kita buat judul formulirnya misalnya daftar hadir. Deskripsinya kita buat daftar hadir misalnya kelas 10 ya, karena di sini kelas 10 kita klik create atau kita buat. Maka adanya akan nampak seperti ini. Ini adalah blank formnya. Jadi kita membuat dalam keadaan formnya masih belum ada menunya atau isinya. Nah, Bapak Ibu, di bagian sebelah kiri layar kita, di sini ada basic files atau pilihan menu yang akan kita pilih untuk kita membuat daftar hadir ini. Pada umumnya nama, kemudian biasanya kelas, ya, nomor urut dan lain-lain. Di sini pada basic file-nya ada beberapa menu pilihan. Ya, di sini kurang lebih 20-an single line. Ya, artinya kotaknya hanya berjajar satu saja. Terus ini ada multi line, jadi bisa panjang ke bawah. Nah, ini sebenarnya. Ini ada tampilan nomor, desimal untuk matematika,
nama, alamat, phone, email, tanggal, waktu, ada gabungan tanggal waktu, dan ada pilihan ini drop down, pilihan bawah, multiple choice, dan lain sebagainya. Sampai kita tinggal memilih. Kita akan coba buat daftar hadir. Nah, caranya Bapak Ibu bisa langsung drag. Kalau di laptop kita mouse-nya kita tekan sebelah kiri, dan kita tarik ya. Kita letakkan di bagian atas. Nah, ataupun bisa kita langsung klik aja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama, name. Karena kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Kita ubahnya di sini. Ini file label. Jadi ini propertinya. Kita merubah ini. Misalnya kita ganti nama siswa. Secara otomatis yang di sini berubah. Nah, kemudian first-nya ini. Ini di bagian bawah. Kita klik, kita beri tanda centang di sini. Kita ubah nama depan. Maka dia akan berubah secara otomatis. Berikut last-nya. Misalnya nama belakang atau kita kenal dengan sebutan marga atau fam. Kita juga bisa menambah. Misalnya kalau ada nama tengah, kita bisa tambah di sini. Itu saja, mungkin nama tengahnya bisa ditulis di nama depan. Nah, selanjutnya kita bisa memilih ukuran kolomnya ini. Ini ada small, kecil, medium, agak sedang, dan large yang besar atau yang panjang. Karena sering kalau ada nama yang panjang, kita pilih saja yang large. Maka kolomnya berubah. Selanjutnya kita memberi sesudah nama siswa biasanya tempat dan tanggal lahir. Nah, biasanya anak-anak agak kesulitan untuk menggunakan kalender atau tanggal. Kita pilih saja yang ini single line ataupun bisa line. Kita drag, klik. Ya. Kita ubah lagi tulisan single line-nya. Tempat, tanggal lahir. Kita beri instruksi agar nanti di bagian bawahnya ada keterangan. Misalnya isilah sesuai akta kelahiran. Maka dia akan nampak tulisan. Untuk memberikan tanda bintang merah seperti ini, di sini ada tulisan validation. Kita klik mandatorinya. Maka dia akan muncul tanda bintang seperti ini. Artinya itu wajib diisi oleh yang mengisi formulir. Selanjutnya nomor telepon misalnya. Kita bisa menggunakan phone ini ataupun kita bisa menggunakan single line. Kalau phone kita ubah lagi di sini. Nomor HP garis miring WA. Instruksinya nomor HP WA yang aktif
small saja. Kemudian kita berikan tanda lagi mandatory validation agar nanti ini wajib diisi oleh siswa. Kemudian ya, ini saja sebagian contohnya. Nah, kemudian kita akan memberikan pilihan kotak tanda tangan ya. Ini kelebihan dari Soho, harus menggunakan tanda tangan dari beda dengan yang bagaimana cara masuk ke tanda tangan? Kita kembali ke basic file. Ini kita klik panah ini. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, bagian bawah ini ada signature. Ini ada menu-menu lain juga, ada formula dan image choice. Karena ini tanda tangan kita saja tanda tangan. Kita klik. Oke. Kemudian kita ubah lagi tulisannya. Kita mau ketik dengan tanda tangan. Kita berikan keterangan di bawahnya. Silakan tanda tangan pada bagian ini misalnya agar supaya nanti tidak bingung di mana tanda tangan dan tanda tangannya bisa menggunakan jari ya, karena layar sentuh orang pernah bilang layar sontung ya. Validasinya kita klik lagi mandatory. Maka form sederhana ini sudah jadi. Bapak Ibu tinggal mengembangkan saja. Misalnya menu apa lagi ada di situ. Nama ayah, nama ibu dan lain-lainnya. Kita kembali lagi kita klik lagi ini supaya jadi tinggal memilih saja Bapak Ibu. Bisa juga di sekolah, misalnya Bapak Ibu guru, apalagi sekarang kita lagi work from home, kita bisa contohnya saya kasih saja image upload. Jadi sebagai bukti bahwa kita bekerja di rumah. Seperti daftar hadir yang nanti di share moderator di situ nanti ada selfie sebagai bukti menyadari kegiatan webinar ini. Kita tinggal tarik aja ini. Image upload. Maka nanti pada tampilannya misalnya Bapak Ibu guru atau siswa memberikan bukti bahwa benar sementara belajar. Fotonya diupload sini. Jika Bapak Ibu ingin menghapus, tinggal pilih yang gambar keranjang sampah ini, kita delete dan yes delete. Maka menunya akan baik Bapak Ibu. Setelah kita membuat ini, selanjutnya bagaimana kita akan men-share link. Jadi sekali lagi Bapak Ibu setelah membuat blank form ini Bapak Ibu untuk tidak share link yang ini karena ini adalah sebenarnya bertanya. Jadi kita akan men-share yang sudah kita istilahnya untuk file yang sudah di-share. Sebelumnya tulisan daftar ini kita bisa taruh di sebelah kiri ya, atau taruh di sebelah kanan ataupun kita posisi top di atas ini kita bisa. Oke. Sekarang kita akan coba men-share daftar hadir ini. Di sini ada menu share. Kita save dulu supaya form ini tidak hilang. Oke, sudah save. Sekarang kita akan share. Kita klik menu di bagian sini share. Ya.
salah satu kelebihan dari Soform ini, bisa langsung kita ada menu shorten link atau shorten URL. Ini link permanennya yang kita share. Sekali lagi kita tidak boleh men-share link yang tadi yang saya tapi yang link ini akan kita share. Nah, karena linknya ini terlalu panjang, so sudah punya menu shorten URL. Kita tinggal klik di sini. Maka dengan sendirinya link ini akan menjadi pendek, shorten. Jadi link ini Bapak Ibu bisa digunakan berkali-kali. Misalnya hari ini kita pakai link yang ini. Besoknya caranya coba lihat ini kan kode belakangnya BX DK untuk kita gunakan hari ini. Untuk besok kita tidak bisa membuat link yang baru lagi atau form yang baru. Kita tinggal mengganti link ini. Kita delete saja yang ini. Oke. Maka kita shorten URL lagi. Dia berubah kan? BZ MD. Kita gunakan untuk begitu lagi lusanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu tidak perlu capek membuat beberapa link format atau forum di Soho. Oke. Berikut kita copy, kita blok dulu, Ctrl C. Bisa kita klik kanan di sini dan kita copy. Nah, saya sarankan juga Bapak Ibu usahakan menginstal Telegram desktop ataupun WhatsApp desktop supaya Bapak Ibu tinggal share link tersebut di kedua aplikasi ini ataupun bisa kita share langsung dari sini. Kemudian Bapak Ibu pada bagian kanan atas ini ada code enable. Ini artinya link ini masih bisa diakses oleh para siswa sepanjang hari ini. Jadi misalnya kita akan menutup link itu, kita tinggal klik di sini. Kita buat menjadi disabling. Nah, kita tekan yes, maka link ini tidak bisa diakses lagi. Contoh. Jika kita ingin kembali mengaktifkan ini, kembalikan lagi ke enable. Supaya bisa diakses kembali oleh para siswa. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tadi membuat form, kita share, kita juga bisa membuat variasi seperti tema. Ini ada menu names, tapi saya tidak akan membahas sampai ke situ karena waktu kita hanya beberapa 60 menit. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal kreasikan saja sendiri. Dan satu lagi karena Soform ini belum ada dalam menu bahasa Indonesia. Jadi kita sekaligus belajar bahasa Inggris sedikit. Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat data yang sudah diisi oleh siswa. Kita masuk ke menu yang ada gambar rumah ini sebelah kiri atas. Di sini ada home, report, user, task dan kita klik yang home. Kita akan mengecek sudah berapa orang yang mengisi. Ini yang sudah jadi kita daftar hari ini bisa digunakan berkali-kali. Jadi tinggal kita ganti saja shorten tadi. Sekarang kita akan melihat berapa orang yang karena ini memang belum diisi. Kita ceknya di sini. Nah, karena belum ada yang diisi, jadi tampilannya seperti ini.
Di sini saya akan coba melihat ini daftar hadir kegiatan kita saat ini. Kita akan melihat sudah berapa orang yang mengisi. Belum di-share. Oke, kita kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita berhasil membuat formatnya tadi, formuliran tadi, maka dia akan tersimpan di beranda ini. Dan cara kita melihat kita akan edit, kita tinggal klik yang di tanda sini. Bisa kita mau tambahkan apa untuk besok harinya dan seterusnya. Jadi setelah kita membuat, jangan lupa kita save supaya formnya tetap tersimpan di beranda akun kita. Ya, karena saya membuat akun sekolah saya menggunakan logo. Ya, kita bisa cek di sini, bisa upgrade dan nah, kita bisa menggunakan lebih dari satu akun. Kita bisa sign out, kita sign ulang menggunakan akun yang baru. Ya. Baik, mungkin demikian dulu barang singkat. Jadi saya kembali lagi kepada silakan Ibu Okta, terima kasih. Oke, ya. Demikian pemaparan materi dari Pak Jeffrey selaku narasumber kita di pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu guru yang sudah join dan sudah menyimak tadi materi dari narasumber, kita akan membuka sesi tanya jawab yang pada sesi yang ini saya akan buka 3 penanya. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan bisa menghidupkan mikrofon dan memperkenalkan nama serta asal satuan pendidikannya dan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu guru yang sudah menyimak, mungkin ada yang masih kurang jelas yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, siap untuk memberikan penjelasan jawaban bagi Bapak Ibu yang bertanya. Saya mengingatkan untuk link daftar hadir sudah di-share. Silakan bisa dilihat di kolom chat Bapak Ibu, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa daftar hadir ini juga dari aplikasi Soho yang kita bisa melihat tampilannya. Aplikasi Soho sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jeffrey. Yang sudah bisa mengisi daftar hadir silakan. Linknya sudah ada di kolom chat, dan yang mau bertanya mari Bapak Ibu dipersilakan. Ada Ibu Shirley mungkin mau bertanya, ada Ibu Cindy Rompas, pertanyaan mungkin, ada Pak Hendra ini, Pak Hendra Sakti, ya. Ini. Boleh bertanya, silakan. Ya, Pak Jeffrey mungkin menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Saya pribadi ada pertanyaan Pak tentang aplikasi Soho ini. Pada umumnya kalau saya pribadi, kalau daftar hadir lebih cenderung menggunakan Google Form Pak. Yeah. Mungkin apakah kan sudah biasa atau seperti apa, tapi saya juga pernah pakai Soho. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa kelebihan atau keunggulan dari aplikasi Soho dibandingkan dengan Google Form? Mungkin seperti itu Pak, pertanyaan, menunggu teman-teman yang lain bertanya.
Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan ketika materi tentang fondasi. Jadi sebenarnya kedua-duanya sama. Ya, sosial itu dari tapi untuk Google Form memang dia belum menggunakan bisa menggunakan tanda tangan. Dan ada kelebihan tersendirinya juga. Untuk Soho memang ini kita harus membuat akun sendiri. Jadi tanpa membuat akun kita tidak bisa mengakses atau membuat format yang ada. Kalau Google Komentari itu kan dia masuk di menu di Google Drive. Jadi ketika kita sudah mempunyai email otomatis kita bisa mengakses secara langsung. Sementara untuk Soho ini memang agak sedikit rumit bagi orang yang baru pertama kali pelajari karena menu-menu yang tadi selain dia juga menggunakan bahasa Inggris. Soho ini juga butuh koneksi internet yang stabil. Jadi kelebihannya menggunakan tanda tangan. Jadi bukunya kita bisa print out secara perorangan ataupun bisa di print out secara kolektif. Karena ini sudah saya coba terapkan di kelas walaupun dari jumlah siswa sekian hanya beberapa persen yang bisa mengakses ini karena kendala Android dan jaringan serta halal. Mungkin seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang malu-malu bertanya secara langsung bisa chat mungkin ya, di kolom chatnya bisa dibacakan. Ya. Silakan. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Jeffrey untuk penjelasannya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin masih malu-malu untuk bertanya langsung, boleh chat ya. Silakan bisa chat secara pribadi pun di chat yang ada. Di situ ada yang Ibu Shirley ini ya, mungkin Ibu Shirley menyampaikan di absen kolom untuk upload foto tidak bisa. Nah, kita juga belum coba mengisi sih Pak untuk link absen yang sudah di-share. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan bertanya kalau ada pertanyaan dan jangan lupa juga mengisi daftar hadir yang sudah di-share. Ya. Baik, Bu. Jadi untuk link absen fotonya sudah saya delete. Silakan diakses lagi. Mungkin karena saya belum sempat setel filenya. Saya hapus saja untuk bagian foto. Oh, oke. Oke, kalau tidak ada yang belum ingin bertanya, saya coba akan share sedikit lagi, Bu, ya. Nanti kalau ada yang bertanya langsung dipotong saja. Baik. Bapak Ibu, saya akan coba share konten lagi. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tampilan di layar. Ini adalah tampilan menu formulir daftar hadir saat ini. Sudah saya buat tadi malam. Ya. Tadi di sini kan ada menu foto, jadi sudah saya hapus. Sekarang saya akan coba ganti tema. Kita masuk di menu tema.
kita bisa pilih customize form ataupun pick a theme from the gallery atau yang sudah tersedia pada tampilan-tampilan yang bisa pilih. Nah, pada tampilan yang sekarang saya menggunakan yang ini. Kalau nggak salah tadi ya. Ini. Kita bisa merubahnya. Contoh saya rubah ke model yang ini. Ya. Saya apply. Tanda centang. Are you sure that apply this form? Yes. Maka secara otomatis ketika Bapak Ibu mengakses link absen itu, dia akan berubah menjadi tampilannya seperti ini. Saya akan coba mengakses. Oke, silakan Bapak Ibu. Lihat apakah sudah berubah tampilan daftar hadirnya seperti yang sudah dirubah tadi. Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat customize, kita tinggal masuk di menu ini. Kita membuat sendiri. Di sini ada menu. Backgroundnya tidak ada. Kita bisa pilih. Saya klik gambar bunga kayaknya. Nah, maka di belakangnya akan jadi seperti ini. Kita bisa juga memilih wallpapernya. Kita bisa backgroundnya kita bisa memilih gambar upload. Saya akan coba misalnya ini saya pilih flyer yang ini. Flyer kegiatan hari ini. Kita upload. Maka backgroundnya akan berubah menjadi flyer yang kegiatan kita pada hari ini. Kita klik center atau kita buat posisinya menjadi posisi tengah. Kita bisa memilih atau tampilannya dalam bentuk line atau stretch. Jadi seperti ini. Sampai situ penjelasan semoga ini dasar-dasarnya dulu. Bapak Ibu tinggal mengembangkan sendiri bagaimana kita buat form sesuai dengan kebutuhan kita. Atau jika Bapak Ibu buat form di sekolah dipercayakan mengelola daftar hadir, apalagi dalam musim pandemi 19 ini, kita bisa menggunakan daftar hadir karena menggunakan yang penting lokasi rumah kita itu masih bisa dijangkau oleh jaringan. Karena memang show ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Baik, demikian penjelasan. Mungkin ada yang ingin bertanya dikembalikan kepada moderator. Oke, Bapak Ibu yang ada di room, apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi atau masih ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Pak, pertanyaan terakhir mungkin dari saya lagi, Pak. Ya, apakah aplikasi Soho ini hanya khusus untuk presensi ataukah seperti Google Form kita bisa membuat soal di aplikasi Soho ini, Pak? Ya. Baik, bisa. Kita bisa membuat soal ujian online atau UTS. Tapi untuk menunya beda dengan nanti di situ ada tampilan menu tadi yang
multiple choice soalnya. Nanti kita tinggal kreasikan bagaimana kita membuat jadi soalnya itu bagaimana diurutannya gitu. Tapi nanti untuk kunci jawabannya seperti yang Google Form. Bapak Ibu juga bisa karena sudah banyak nanti tutorial tentang ini di YouTube. Kita tinggal kreasikan saja. Intinya Bu, kita bisa dasarnya mengelola form yang tadi. Juga bisa memakai template yang sudah ada. Oke, ya. Terima kasih Pak Jeffrey untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang ada di room, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.56 ya. Pada sesi yang terakhir kita akan mendengarkan closing-nya Pak dari Pak Jeffrey.